Selasa 28 September 2021 sampai nanti di jam 10. Tetap stay tune di sini di Salsabila FM, jangan kemana-mana. Lagu. Sembilan 94,1 Salsabila FM, radionya orang Madura. Sahabat Salsa, masih bersama Jamil di program ini, di program ATM Anjungan Tembang Malam edisi Selasa 28 September 2021. Malam hari ini sahabat Salsa, Jamil akan menemani sahabat Salsa sampai nanti di jam 10 di program ini di Anjungan Tembang Malam. Tapi ada yang spesial seperti biasa sahabat Salsa, di setiap hari Selasa malam Rabu itu Salsabila akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Sampang. Contohnya kita dengan Pagar Nusa Sampang, dengan Netfeed Kabupaten Sampang ngebahas tentang politik. Lalu ada juga dengan FPRB Sampang ngebahas tentang pengurangan risiko bencana di Kabupaten Sampang. Bahkan kita juga ada talkshow bersama dengan Dr. Juan Setiadi Zeniko ya, yang merupakan PLT Direktur RSUD Ketapang Sampang, sahabat Salsa. Dan malam hari ini Jamil dengan siapa? Malam hari ini dengan lembaga yang belum Jamil sebutin. Malam hari ini sahabat Salsa, Jamil akan Salsabila khususnya akan bekerjasama dengan lembaga penyuluhan dan bantuan hukum atau LPBH Nahdlatul Ulama Sampang untuk membahas talkshow kita malam hari ini. Jadi ada topik
yang sangat menarik sahabat salsa, dan ini sebenarnya kejadiannya udah sekitar 2 mingguan yang lalu begitu, dengan topik sang guru dipidanakan, ancaman masa depan pendidikan begitu. Jadi ini topik kita malam hari ini, dan nanti sahabat salsa yang akan menjadi narasumber telah hadir di studio kita ada Dr. Abdurrahman MPSDM, dan juga ada sebagai ketua LPBH NU Sampang ini Mas Alfian Farisi SHMH sahabat salsa yang akan jadi narasumber. Dan untuk ngebawain ini kita malam hari ini talkshow kita ada Mbak Holimun Nikmah juga yang merupakan anggota dari LPBH NU Kabupaten Sampang. Sahabat salsa tetap stay tune di sini di Salsabila FM. Bentar lagi Jamil akan balik lagi untuk ini ya, untuk masuk ke ini kita sahabat salsa, untuk masuk ke talkshow kita malam hari ini. Sahabat salsa tetap stay tune di sini, dan ingat yang pengen ikutan join langsung ke 081333331941. Nanti kalau mau tanya-tanya ke narasumber silahkan begitu, asal jangan tanya Jamal Jamil ya, karena ya begitulah ya. Nanti sahabat salsa bisa ke via chat WA kita atau juga bisa ke via telepon, oke? Yang mau tanya via chat WA silahkan, via telepon langsung silahkan di nomor yang sama di 081333331941. Asal sahabat salsa jangan telepon di WA kita, itu yang nggak boleh gitu ya. Oke sahabat salsa, jadi udah siapin satu single di sini sahabat salsa. Tetap stay tune di sini di Salsabila FM. Satu single dari Noah, Badai Pasti Berlalu. Tetap stay tune di sini di Salsabila FM, jangan kemana-mana. Habis ini saya langsung sampai. Apa? Habis ini saya langsung
Sehat ya? Alhamdulillah. Baik ya? Baik. Basa-basinya kok garing Jamil gitu ya? Oke, Sobat Salsa, yang pasti malam hari ini bakal seru. Yang pengen ikutan join seperti yang Jamil kasih tahu tadi bisa di 081 333 331 941. Sahabat Salsa bisa ke sana di via chat WA kita atau telepon ya. Mau tanya terkait topik kita malam hari ini, Sahabat Salsa, sang guru dipidanakan ancaman masa depan pendidikan. Oke, Jamil langsung sepertinya ya, biar nggak lama-lama gitu, langsung ke Mbak Holimun malam hari ini. Silakan Mbak Holimun. Oke, terima kasih Mas Jamil atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Salsa 94,1 Salsabila FM, radionya orang Madura. Semoga sahabat Salsa selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan di masa pandemi Covid-19, tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, sahabat Salsa, malam ini Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama menggelar talkshow penyuluhan hukum, di mana kegiatan ini akan dilaksanakan 1 bulan sekali setiap Selasa malam. Dan malam hari ini kita mengangkat tema yaitu sang guru dipidanakan ancaman masa depan pendidikan. Nah, di sini sudah hadir 2 narasumber yang luar biasa. Narasumber yang pertama di sini ada dari Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Sampang, ada Bapak Dr. Abdurrahman MPS DM. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Beliau juga sebagai dosen saya ini Mas Jamil di Universitas Madura ini. Oh, kata agak kaku ya. Oke, silakan. Oke, di narasumber yang kedua di sini ada Bapak Alfian Farisi, SHMH. Beliau sebagai Ketua LPBHNU Sampang sebagai narasumber yang kedua. Dan beliau pimpinan Sampian juga gitu ya. Iya. Jadi Sampian malam hari ini lumayan tertekan gitu. Benar-benar. Agak-agak kaku gitu. Gak kayak biasanya gitu ngisi talkshow. Oke, di sini kita berbicara tentang dunia pendidikan. Bahwasanya ketika berbicara pendidikan ini Mas Jamil merupakan fondasi masa depan bangsa. Benar banget. Akan tetapi apakah implementasi pendidikan yang ada di Indonesia itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat itu sendiri? Nah, di sini kita akan mengupas tuntas dengan narasumber-narasumber pada malam hari ini mengenai tentang dunia pendidikan itu sendiri. Nah, di sini ada Bapak Abdurrahman. Nah, di sini selaku Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Sampang, di sini saya ingin mengenal lebih dekat tentang Dewan Pendidikan itu berfokus di mana Bapak, terus sejauh mana progresnya Dewan Pendidikan untuk pendidikan Kabupaten Sampang itu sendiri. Oke, terima kasih Mbak Halimun Nikmah ya. Iya. Dan Mas Jamil. Iya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, kesempatan yang baik ini, dan mohon izin Pak Ketua BHNU ya. Iya. Di momentum ini mungkin saya akan gunakan kesempatan untuk sekaligus mengedukasi ya, bahwa pendidikan itu butuh kesadaran kolektif. Jadi tidak hanya kesadaran institusi pendidikan, guru, tapi kolektif. Ada orang tua, ada siswa, ada guru, ada institusi pendidikan yang harus sama-sama menyadari bahwa itu adalah sebagai instrumen bagaimana kita bisa mencapai paripurna manusia sebetulnya. Terkait pertanyaan tadi Mbak Halimun Nikmah bahwa progres Dewan Pendidikan ya. Kalau tidak progres ini kayaknya kok apa gitu. Tapi saya sedikit ingin menyampaikan tentang Dewan Pendidikan. Dewan Pendidikan di Kabupaten Sampang ini kebetulan saya masuk tahun 2013 ya. Jadi tahun 2018 saya masuk di struktur Dewan Pendidikan itu, kebetulan ada yang meminta dan saya diminta untuk menjadi sekretaris, dan mohon sekaligus izin ya ketua saya Pak Heri Saleh itu juga mantan praktisi di lingkungan dinas pendidikan. Jadi hal apa yang dilakukan Dewan Pendidikan selama ini? Yang Dewan Pendidikan itu sebenarnya punya 5 tugas pokok, tapi saya tidak mau menyebutkan semuanya. Salah satunya adalah
tugas advisor ya, jadi memberikan saran, nasihat ketika berkaitan dengan apa yang harus dilakukan di masa depan, berkaitan dengan kurikulum atau berkaitan dengan pendidikan kita di masa depan. Yang kedua adalah berkaitan dengan kontrol, jadi bagaimana implementasi kebijakan dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah itu terintegrasi sehingga semua masyarakat bisa menerimanya. Iya, pemerataan pendidikan. Iya, jadi warga sekolah dapat menerimanya secara baik. Oke. Dan di peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2016 itu sebenarnya sekolah itu tidak berdiri sendiri. Jadi ada komite sekolah. Nah, komite sekolah itu terdiri dari representasi dari wali murid sebenarnya. Iya. Dan ketika ada masalah sebenarnya yang menjadi juru bicara untuk menyelesaikannya itu sebenarnya di komite sekolah. Di komite sekolah bersama orang tua itu sendiri. Iya, karena yang menjadi juru bicara sekolah dan dia juga menjadi representasi dari wali murid. Sehingga kalau ini berjalan efektif sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya. Iya. Dan kita ini kan agak repot ketika bicara pendidikan ya, karena saya sering gimana ini, Pak? Pernah diskusi sama sama presenter atau sama ini, kita ketika bicara, apalagi bicara dilokalisir ke daerah Sampang ini complicated sekali. Akhirnya kita mau memulai dari mana ini agak bingung karena complicated, kronis ya. Kalau penyakit itu agak sudah parah, kritis ya Pak ya. Stadium 4 gimana? Tadi saya katakan bahwa sebenarnya sudah diatur bagaimana meminimalisir atau meminimais tindakan yang akhirnya berujung kepada penyelesaian proses hukum sebenarnya. Di situ sudah diatur komite sekolah, dan yang paling penting itu sebenarnya parenting class atau kelas parenting. Jadi orang tua peserta didik itu sebenarnya dikasih kelas setiap minggu sekali untuk ikut bersama anaknya di ruangan sekolah. Sehingga ketika ada masalah apapun selesai di sana sebenarnya. Iya, berarti peran orang tuanya juga butuh ya Pak ya. Yang saya ingin katakan begitu sebenarnya. Jangan hanya pasrah total ke pendidikan, ke guru, tapi ketika guru berusaha. Ini saya tidak coba membela ya, tapi ini fakta yang sering terjadi. Ketika guru mencoba mendidik, enforcement namanya, menguatkan siswa dengan menepuk punggung menepuk bahu atau mengusap kepala, itu sebenarnya kan enforcement, menguatkan, menyemangatkan. Tapi kadang bisa diartikan berbeda dengan orang yang tidak mengerti itu. Dan itu yang sebenarnya harus dipahami. Yang mungkin tadi diskusi dengan Mas Jamil juga di luar, saya juga sering bilang ke teman-teman, dulu saya merasakan ketika salah satu guru saya, mudah-mudahan beliau mendengar ini, dan saya benar-benar minta maaf, dan sebenarnya hasil dari itu saya bersyukur, hasil dari itu sebenarnya mungkin posisi hari ini karena didikan itu. Sampai saya dipukul patah 2 kali. Tapi dengan itu saya ingat apa yang dia perintahkan, dan sampai ini melekat, dan itu jadi motivasi saya. Dan kenapa tidak, kalau itu akhirnya membuat saya membentuk karakter, disiplin, dan akhirnya kita termotivasi untuk belajar. Tapi itu kan dulu ya. Beda ya Pak ya sekarang. Yes, ada orang mengatakan sekarang ini masuk ke dunia VUCA, Pak. Apa VUCA itu? Yang pertama itu volatile, perubahan pendidikan yang begitu cepat ya. Bisa jadi institusi kita, guru kita, orang tua kita tidak siap dengan perubahan itu. Benar. Akhirnya metodologi lama yang tetap kita gunakan, sedangkan generasinya beda kan? Milenial gitu. Milenial sekarang sudah paham cakap digital juga kan. Ini boleh Jamil motong sedikit ya? Gini Pak, tadi yang sempat Bapak bicarain gitu, berarti apakah peran orang tua waktu zaman kita sama zaman sekarang ini beda atau bagaimana Pak? Kalau dulu seperti yang Jamil bilang tadi begitu ya, ketika Jamil lapor ke orang tua, Jamil malah ditambah begitu kan gitu. Saya juga gitu Pak. Apakah karena perbedaan ini cara mendidik orang tua kah, atau bisa jadi murni dari gurunya begitu Pak? Kalau saya melihat ini dari banyak perspektif ya.
Tapi saya juga tidak akan menyalahkan orang tua, juga tidak akan mendukung guru, karena semua kayak di awal saya tadi memberikan sebuah kosakata, ini butuh kesadaran kolektif. Saya akan memulai dari perubahan kurikulum. Indonesia ini sebenarnya dari tahun 1947 sampai tahun 2013 ini sudah 11 kali perubahan kurikulum. Kurikulum itu apa? Sebenarnya memudahkan interaksi antara guru dengan murid, dengan siswa. Hari ini berubah lagi sebenarnya. Sistem pendidikan nasional kita tahun 2013 itu sebenarnya sekarang dikonsepkan oleh Mas Nadiem Makarim, Menteri kita itu sebagai Merdeka Belajar yang kalau di tingkat sekolah itu 4 perubahan fundamentalnya, dan ini yang harus dipahami oleh kita semua, guru, peserta didik, institusi pendidikan, dan orang tua. Apa perubahan fundamental yang disebut dalam Merdeka Belajar itu? Yang pertama, misalkan seperti yang saya coba menjawab pertanyaannya Pak Mas Jamil, apakah ini berkaitan dengan pola perubahan orang tua dalam mendidik anaknya? Iya. Kenapa iya? Karena memang sudah ada undang-undangnya. Misalkan Komisi Perlindungan Anak. Itu kan akhirnya orang berlindung di sana. Gitu ya. Andai dulu waktu kita belum ada itu. Itu kemajuan kemajuan adaptasi perubahan ini dengan berbagai lingkungan kita. Sehingga orang lebih berani sekarang ketika anaknya misalkan kena jewer, dia merasa anaknya ada payung hukumnya, dia berani. Hak asasi manusia gitu. Tetapi saya pikir Mas Jamil, penegak hukum itu dia tahu apa yang harus dia lakukan. Karena kalau bicara guru itu sebenarnya sudah, kalau mungkin kemarin pernah diskusi dengan PGRI, sudah ada kesepakatan sebenarnya bagaimana penegakan disiplin terhadap murid itu. Sudah ada kesepakatan antara PGRI sebenarnya dengan institusi Polri. Hal-hal apa yang harus masuk ke ranah pidana misalkan, dan hal-hal apa yang tidak harus masuk, itu sudah ada kesepakatannya. Dan ya salah satu poinnya disebut bahwa ketika guru melakukan enforcement, penguatan terhadap peserta didik, itu sebenarnya tidak ada masalah. Dan bagaimana orang nitipkan anak ke kita? Misalkan saya guru misalkan, anaknya dititipkan selama dari jam 7 sampai jam 12 ke saya. Saya beri kesempatan dong untuk mendidik anakmu, kan begitu ya. Saya berikan kesempatan untuk mengontrol anakmu, dan ikuti apa yang menjadi aturan di sekolah. Cara mendidiknya gitu ya Pak ya. Jadi paradigma tadi perubahan berpikirnya orang tua itu juga dipengaruhi oleh adanya undang-undang tersebut, Mas Jamil. Sehingga lebih berani, payung hukum lebih berani, orang akhirnya. Yang saya khawatirkan begini, kalau terus terjadi begini, ini akan menjadi dampak traumatik sosial, terutama terhadap profesi guru. Benar. Ketika dilokalisir lagi ke Sampang ya, Sampang ini hampir 70% ini kekurangan guru kita. Termasuk honorer Pak? Ya, untunglah dibantu oleh teman-teman yang seperti itu. Jadi untunglah dibantu oleh teman-teman. Kalau ini terus begini, orang akhirnya takut memilih profesi guru. Berbahaya sekali ini bagi pendidikan kita. Karena tidak hanya di kita tapi bagaimana menyelamatkan generasi bangsa ke depan, itu yang lebih penting. Oke Pak, jadi potong sebentar dulu Mbak Holimun. Menarik tadi Bapak sempat bilang kurikulum kita sudah berapa kali berubah Pak? 11 kali berubah. Ini apa karena keseringan kurikulum kita berubah atau bagaimana? Ini mohon maaf sekali Bapak. Finlandia, negara Finlandia, ini pendidikannya terbaik sedunia, begitu, dan tidak pernah mengubah kurikulum sejak negara itu didirikan, gitu. Apakah karena kita terlalu banyak berubah, gitu Pak? Setiap kepemimpinan yang berbeda, setiap pemimpin ada berubah seperti itu, begitu. Ada metode baru. Sedangkan Finlandia dengan metode lamanya sampai sekarang masih tetap jadi yang terbaik di sedunia. Iya, dari situ. Ya, Mas Jamil ini sepertinya baca memang rilis World Forum Economic ya tahun 2019 itu merilis tahun 2018 itu merilis ranking pendidikan masa depan negara-negara maju, termasuk Indonesia salah satu yang disurvei itu. Dan
Indonesia jauh kalah ya daripada Yeah. negara-negara tetangga kita yang Yeah. sebelumnya berguru ke kita. Pertanyaan tadi, apakah karena kita keseringan merubah kurikulum? Ya, saya tidak bisa memastikan itu ya. Tapi saya dapat pastikan model kebijakan di kita itu mengikuti tren kepemimpinan. Dan itu berlaku Pak Ustadz ya, Pak Lawyer, berlaku dari nasional ke tingkat daerah. Ketika ada pemimpinnya berubah, otomatis mereka maunya inovasi sebenarnya, tapi tidak substansial, tapi kulitnya saja yang berubah, tapi isinya sebenarnya sama-sama saja Iya. gitu. Tapi yang gagasannya Pak Nadiem Makarim ini sebenarnya bagus dengan konsep inisiatif Merdeka Belajar yang dulu UN ini menjadi salah satu yang sakral ya. Iya, syarat Kita kalau kelulusan. menghadapi ujian nasional itu tidak tidur istighosa di masjid. Sebagainya kan pengalaman Jamil kayak gitu. Benar. Berdoa, ada yang selamatan macam-macam. Benar Pak. Bahkan sampai pensilnya dikumpulin jadi satu. Itu menurut Jamil Itu kepercayaan sih, Pak. Kemana? Kepercayaan. Bukan masalah kepercayaannya, ini kita pendidikan kemana? Pendidikan apa ini gitu? Sampai ya sebetulnya saya mengalami itu sampai kadang pensilnya seperti Mas Jamil bilang diberikan ke Ustadz untuk dibacakan sesuatu. Tapi itu unik ya, dan hari ini dengan gagasan inisiatif Merdeka Belajar itu kan salah satunya yang dihapus diganti dengan Iya, asesmen ya, termasuk USBN itu juga diganti dengan asesmen yang lebih merdeka kepada institusi unit pendidikan di satuan pendidikan, dan termasuk RPP-nya sampai menyentuh RPP ini. Iya, Jadi, sekarang udah banyak Pak macamnya, ada silabus, RPP iya, dan sebagainya. termasuk juga- zonasi berubah sekarang. Iya, Ah. zonasi juga itu berdampak sebetulnya sama Iya. sekolah itu sendiri, Pak. Ah, Sekarang tuh jadi guru jadi dilema nih Mas Jamil. Iya. Karena memang kayak gini ya Pak ya. Ini kok Mbak Holimun sepertinya curhat ya? Enggak salah kan, saya juga lagi belajar juga kan. Iya. Dan sekarang juga masih Iya. proses Iya. belajar juga ini Pak. Sekarang ke Pak Alvin nih, Ketua PBHNU. Iya. Terus menurut pandangan Pak Alvin dari pandangan hukum mengenai kejadian-kejadian atau yang ada di Kabupaten Sampang mengenai dunia pendidikan yang seperti itu yang dijelaskan oleh Bapak Abdurrahman itu gimana tanggapannya? Ya baik, terima kasih yang saya hormat Bapak Abdurrahman, kemudian Sobat Salsa. Barangkali saya lebih pada sisi yang lain ya, sisi hukum terutama, Iya. karena barusan saya pikir sudah menambah wawasan kepada saya pribadi begitu. Iya, Iya, saya iya. juga Karena beliau sudah pakarnya begitu ya. Pandangan saya terutama untuk tema hari ini kan lebih pada konsepnya adalah ancaman masa depan pendidikan begitu. Itu kan Iya. sebuah konsep, sehingga di sini kita juga berbicara subjektif. Artinya kita juga dilematis, apakah mana yang harus kita Bela gitu atau ya. guru ataukah Muridnya. karena tidak jarang kita temui di beberapa kasus ya, baik di media terutama ya guru pun juga kadang keterlaluan ya, ataupun juga murid Siswanya. yang juga berlebihan, yang harus melapor ke orang tuanya sehingga melaporkan kepada Kepolisian. gitu. Hmm. Sehingga substansi daripada pendidikan dibandingkan tempo lalu dengan sekarang sangat berbeda kan begitu. Tentu secara konseptual tadi mengenai tentang substansi berpendidikan ya, kesadaran Mbak ya. Kalau bahas itu, kalau nggak salah tokoh filsafat itu Paulo Freire gitu ya, tentang kesadaran ya, tentang kesadaran tentunya tidak butuh banyak unsur, butuh banyak komponen untuk kemudian peserta didik ataupun pendidik itu bisa lebih menyadari posisi begitu. Karena begini, kalau kemudian berbicara kasusistik, saya juga begini Pak Abdurrahman, pernah menangani kasus begitu ya di Surabaya. Iya. Sedikit ya. Barangkali maksud hati itu kan sebagai punishment saja. Iya. Mencubit di area dada kan begitu anak kecil Iya, iya. karena nakal begitu. Sehingga ya karena yang putrinya itu melaporkan ke orang tuanya sehingga dilaporkan ke polisi begitu. Ya sudah dilaporkan di proses hukum begitu. Ya saya kan sangat miris begitu. Bukan kemudian saya membela
membela guru, tapi juga ini juga harus didalami tentang keberadaan iklim keluarga juga kan begitu penting. Karena bagaimanapun yang paling kuat di sini kan urusan bagaimana seorang orang tua kan begitu. Karena orang tua lebih dominan untuk berada dengan anaknya begitu. Madrasah utama katanya. Kalau kemudian kalau kita ngukur ya, mohon maaf ya, kalau ini mengukur berapa persentase kita di pendidikan, misalkan ketika jam sekian pelajaran ini, jam sekian pelajaran ini, paling tidak kan kita hanya bisa menyerap 20% begitu kan. Iya benar Pak. Iya kan ya. Selebihnya lingkungan keluarga terutama gitu. Iya. Apalagi lingkungan luar gitu. Ya mohon maaf, barangkali di sini kalau kemudian saya tinjau secara hukum ya, penekanannya pada sosiologi hukum sebenarnya. Iya. Kalau kemudian kita tekan pada justifikasi hukum, tentu rasanya tidak elok dan ini sangat berdampak tidak baik untuk kedepannya begitu. Kalau kemudian misalkan ya, seorang guru dilaporkan dan terus proses di pengadilan misalkan. Iya. Misalkan diputus memang bersalah guru begitu. Akan menjadi dampak egosentris terhadap diri siswa. Diri sendiri. Iya. Saya ini menang dan sebagainya. Menang, iya. Padahal tujuan utama kita Nabi Muhammad Rasulullah diutuskan menyempurnakan akhlak gitu. Iya. Makarimul akhlak begitu. Saya pikir penekanannya kepada Pendidikan karakter. Sosial justice, sosial hukum begitu. Karena kalau kita berbicara tentang kasuistik kan urusan benar dan salah kan begitu. Iya. Kalau kemudian ditelah secara sosiologi hukum, maka kebermanfaatan begitu. Apalagi ketika sudah berbicara filsafat hukum tentang pendidikan. Barangkali sedikit dari saya begitu ya. Artinya yang paling penting begitu ya. Yang paling penting bukan kemudian saya membela guru ataupun murid tidak. Cuma yang lebih ditekankan kompleksitas ya terhadap lingkungan, terutama lingkungan keluarga, dan keluarganya pun juga harus mengerti dan paham. Iya begitu. Oke. Penjelasan yang bagus dari Bapak Ketua kita begitu. Dan juga tadi pemaparan yang bagus juga dari Bapak Abdurrahman. Dan sahabat Salsa seru banget ternyata begitu bahas ini. Jamil berharap sahabat Salsa tetap stay tune di sini. Yang pengen tanya-tanya ke narasumber kita bisa langsung ke via chat WA kita di 081333331941. Dan mulai sesi kedua nanti Jamil akan angkat telepon nih. Yang mau telepon silakan langsung telepon ke sini, mau tanya kepada para narasumber terkait topik kita malam hari ini. Sahabat Salsa tetap stay tune di sini di Salsabila FM, jangan kemana-mana. Break ya? Break. Keluar nggak apa-apa Pak, sambil ini masih sekitar. Kemarin beritanya itu ancaman berapa tahun? Kalau nggak tahu.
Amin, Jamil, dan Mbak Holimun malam hari ini, dan tentunya juga para narasumber yang terhormat yang sudah hadir di studio Salsabila FM dan masih dipancar luaskan dari Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 123 Peliang Sampang Madura. Dan Sobat Salsa, di sesi kedua seperti yang Jamil infoin tadi, yang pengen telepon tanya terkait masalah ini silahkan langsung ke 081333331941 atau juga ke via chat WA kita, begitu di 081333331941. Sobat Salsa bisa nanyain terkait topik kita malam hari ini dan apa yang sudah disampaikan atau dipaparkan oleh para narasumber kita yang terhormat. Kita lanjut ya Mbak Holimun ya. Iya, Mas Jamil, tadi aku masih terngiang-ngiang dengan pembahasan yang sesi pertama itu sangat menarik sekali. Iya, iya. Dan di sini juga saya tertarik dengan pembahasannya Bapak Abdurrahman mengenai tadi MOU PGRI dan Kapolri ya Pak ya. Kan waktu itu masih di era yang dulu ya Pak ya, masih belum sekarang. Apakah MOU itu masih berguna sampai saat ini? Soalnya kan masih terlalu banyak lah kasus-kasus yang seperti itu, dan MOU itu dirasa nggak dipakai ya Pak ya. Itu gimana? Sebenarnya saya tidak punya kapasitas untuk menjawab apakah itu kontinuitas atau tidak ya. Tapi itu saya pastikan bahwa itu menjadi pedoman ketika itu menyangkut menyangkut posisi guru ketika melakukan tindakan dengan tindakan misalkan dianggap itu kekerasan dengan peserta didik dan sebagainya, dan teknis pelaksanaan proses hukumnya ada di nota kesepahaman itu. Jadi sampai sekarang berlaku. Jadi tapi pasnya mungkin nanti ditanya ke ketua PGRI ya, karena itu. Tapi saya kemarin sempat dapat banyak masukan berkaitan dengan itu, dan itu sampai saat ini berlaku kok. Masih berlaku. Ya. Soalnya dengan adanya MOU itu maksudnya dilematisnya guru itu masih bisa lah ya Pak, masih dilindungi oleh nota kesepahaman itu gitu loh. Semestinya begitu. Cuma saat ini kan melihat yang terjadi di minggu-minggu ini nih, yang pemukulan terhadap siswa di daerah timur Kabupaten Sampang itu sampai sudah terancam masuk bui Mas Jamil. Jadi gitu ya. Itu sangat miris sekali buat saya juga yang pelajar, dan saya juga pernah mengajar juga gitu kan. Dan juga tentunya para generasi sebelumnya begitu. Mungkin yang umur 20 tahunan ke atas ini akan ngerasa kok gini banget gitu. Ini kayaknya nggak Sampang banget deh gitu. Soalnya Sampang dikenal dengan takdimnya terhadap guru ya. Madura seperti itu begitu. Cuma ya memang ketika berbicara kasus-kasus seperti itu memang buat miris juga ya Pak ya, dan itu jadi pembunuhan mental ya untuk guru itu sendiri, dan generasinya setelah itu malah semakin berani gitu. Betul. Jadi itu jadi kerosotan gitu. Ada telepon sebentar. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Halo. Iya. Dengan siapa di mana? Rena di Sumenep ini ya? Iya. Nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Rena di Sumenep, termasuk salah satu pemerhati di sahabat Salsa yang pemerhati talkshow kita, begitu selalu mengikuti. Seneng banget Jamil ada Rena ini. Oke, Rena mungkin ada yang mau ditanyain, silahkan Rena.
gitu ya. Iya, iya. Oke. Dilema. Iya, iya. Hmm. Hmm. Oke. Oke, jadi seperti itu ya. Ya. Iya. Down. Iya. Oke. 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 Mhm. Oh iya, iya. Oke. Iya. Hmm. Oke. Oke, seperti itu ya Mbak Rena ya. Oke, terima kasih Mbak Rena. Baik, barusan itu ada Mbak Rena dari Sumenep begitu. Tanya. Ini lebih cocoknya Pak Ketua dulu nih Iya, yang nanggapin. gitu. Ya. Terima Mana kasih itu, Pak? Mbak Rena. Tentu saya juga satu pikiran ya. Artinya memang melihat dari kondisi ini ya, tidak hanya Mbak Rena, mungkin secara umum ya, melihatnya miris ya, karena kita tidak meyakini bahwa seorang guru tidak serta-merta melakukan tindakan atau menghukumi murid tanpa alasan-alasan tertentu. Iya. Kalau kemudian dalam penanganan kasus ini kan tentu tergantung pada proses kronologis. Pertama kan ya, entah nanti oleh penegak hukum itu akan dipasalin apa. Cuma paling tidak untuk masalah perlindungan anak seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 itu kan kalau kemudian dimaknai sebagai kekerasan pada anak, kita kan tidak tahu bahwa standarisasi ataupun bisa mengukur bahwa tersebut merupakan sebuah tindakan kekerasan. Iya. Artinya cuma kadang dari orang tua wali murid tersebut kadang ya, karena saya juga pernah mengenai kasus ya, saat mau pelaporan itu agaknya mendramatisir. Iya. Karena anak sendiri. Iya. Kalau orang Madura bilang ibedain ocang gitu. Ocang anak ibedain begitu. Iya. Tidak melakukan klarifikasi ataupun tanggung jawab terhadap
permasalahan itu. Ke gurunya. Sehingga ketika sudah laporan masuk ya sudah perkara jalan. Tapi kalau kemudian misalkan itu pasal yang saya maksud tadi itu kan ancamannya kan sampai maksimal 3 tahun begitu. Ya. Sehingga ketika proses di kepolisian ataupun juga berkas masuk kepada kejaksaan sebenarnya masih ada upaya untuk melakukan restoratif justice ya, karena ada aturan kejaksaan nomor 15 kalau nggak salah tahun 2020 selama ancaman hukuman masih di bawah 5 tahun maka masih dipersilahkan untuk melakukan mediasi. Oke. Ya ada banyak syaratnya, misalkan memang pertama bukan residivis berikutnya karena memang pendidik dan seterusnya begitu. Dan tidak organisasinya memang di bawah 5 tahun sehingga masih dipersilahkan untuk melakukan mediasi. Tapi ini juga perlu diperhatikan ya, barangkali diperhatikan untuk wali murid juga. Kadang juga ketika mediasi kan ini berlawanan dengan wali murid gitu. Iya. Ya, lagi-lagi kembali pada pembahasan tadi apa yang disebutkan oleh Pak Abdurrahman tadi ya tentang sebuah kesadaran gitu. Ya kesadaran ini kan sangat apa? Mendasar, sangat prinsipil begitu sehingga sangat kadang sulit untuk bisa sadar atau berubah begitu. Tapi paling tidak aturan secara normatif di sini sudah ada program dengan aturan yang baru bahwa untuk urusan ini dapat dilakukan mediasi. Walaupun secara fisik misalkan mencederai si murid. Maaf sebelum ke Pak Abdurrahman nanyain masalah Rena tadi. Yeah. Ini saya nanya ke Mas Alfian ya. Secara praktisi hukum hati nurani Mas Alfian Farisi begitu. Setuju nggak sih kalau masalah seperti ini guru ini malah masuknya ke kasus seperti ini begitu? Secara hati nurani deh begitu. Ya, terima kasih ya. Kalau secara subjektif ya saya kurang setuju ya gitu ya. Artinya kan kita sudah sadar semua, kita di sini semua itu karena berkat guru. Iya. Entah itu karakter guru kan beda-beda. Benar. Ada yang keras, ada yang lembut dan begitu. Dan semuanya kan variatif. Iya. Kita bisa menilai bahwa secara umum bahwa kita sudah dididik. Bagaimanapun kerasnya, bagaimanapun caranya kan begitu. Artinya hikmah guru itu luar biasa bagi kita. Sehingga ketika sekarang eranya begitu ya sedikit lapor, khawatir secara sosial tadi dampak sosialnya ini akan menjadi tradisi ya. Iya. Menjadi tradisi. Jangan sampai menjadi budaya begitu, bahaya ya gitu kan. Dan bisa jadi egosentris bagi para siswa. Iya ada. Ketika sedikit kalau perlu ketika pelaporan ya diklarifikasi dengan benar apakah ini memang sekian rupa dramanya kan terhadap proses penilaian terhadap murid gitu. Ya intinya ya kalau berbicara subjektif ya saya tidak sepakat kalau kemudian ya era sekarang ya sedikit lapor guru gitu dipidanakan. Iya. Oke. Baik, kita ke ini ya. Ya, Pak Abdurrahman mengenai pertanyaannya Mbak Rena dari Sumenep tadi. Iya. Oke, saya akan mulai bahwa pendidikan kita secara nasional itu memang ada di pundak guru. Mau tidak mau harus kita akui. Jadi semakin profesional gurunya, semakin kompetitif gurunya, maka berdampak juga terhadap peserta didiknya. Tadi kalau saya lihat ungkapan hati Mbak Rena itu sebenarnya ungkapan perasaannya ya. Sebenarnya ini kalau saya lihat dari nadanya secara psikologis diungkapkan bahwa kenapa ini harus masuk ke ranah penegakan hukum. Saya tadi di awal sudah menyampaikan bahwa hal seperti ini sebenarnya bisa dicegah mulai dari awal. Kalau orang tua
institusi pendidikan, guru itu mau melakukan. Yang pertama itu ada kelas parenting. Iya. Orang tua ikut masuk kelas, tidak harus setiap hari, 1 bulan sekali boleh, Iya. 2 bulan sekali boleh. Artinya apa? Ikut memantau proses perkembangan proses belajar di kelas. Sehingga ketika ada persoalan dan langsung tertangani, tidak ribut di luar. Yang kedua, ada tahap kedua. Kalau misalkan tidak selesai, ada namanya yang diatur memang oleh peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2016 itu tentang komite sekolah. Ada komite sekolah. Jadi ini sebenarnya media ini sebenarnya dimanfaatkan betul. Jadi langkah proses hukum itu sebenarnya kita malah tidak pernah berpikir ya bahwa proses kayak ini harus masuk ke persoalan ranah hukum. Sebenarnya kita tidak berpikir ke itu. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa apa iya kita pegang ya, ini saya tidak ngambil contoh di yang terjadi kasus di sini, tapi saya akan mengeneralisir ini. Guru itu kan sudah puluhan bahkan ratusan mendidik orang. Iya. Dan bahkan sudah lulusannya mungkin sudah bekerja sebagai profesional dan sebagainya. Apakah iya karena satu persoalan terus digeneralisir dia harus kehilangan profesinya, dia harus tertuduh, bahkan dia harus dibully di berbagai media? Itu kan juga tidak adil ya. Sedangkan jasanya dia berpuluh-puluh tahun itu akhirnya tidak dianggap, kan begitu ya. Ini tidak adil secara sosial. Dan ya saya kembali ke awal, pendidikan itu butuh kesadaran kolektif. Tidak bisa hanya gurunya yang sadar, tidak bisa hanya institusinya yang sadar, tidak bisa hanya orang tuanya yang sadar. Harus bersama-sama. Sama persis seperti kita melawan bencana COVID-19. Tidak bisa kalau hanya presidennya yang sadar. Yang bisa bagaimana? Kesadaran kolektif. Semua harus sama-sama sadar bahwa ini adalah bencana. Nah, ketika ini disadari sebagai sebuah bencana, ya kita menyadari juga secara bersama-sama. Begitupun juga di pendidikan harus disadari bersama bahwa pendidikan itu yang pertama ada di pundak guru, yang kedua sangat bergantung kesuksesannya kepada warga masyarakat pendidikan. Siapa warga masyarakat? Siapa warga sekolah itu? Saya sebutkan guru, siswa, dan wali murid. Kalau wali siswa itu warga sekolah. Iya. Harus bertanggung jawab juga terhadap proses belajar mengajar di dalamnya. Gitu kira-kira. Oke. Ada pertanyaan lewat WA ini ya. Ya, di sini ada Rafli dari Pulau Mandangin. Saya ingin tanya kepada Dewan Pendidikan, apakah Dewan Pendidikan dan PGRI tidak melakukan terobosan untuk tidak memediasi kedua pihak agar tidak dilanjutkan ke ranah hukum? Dan saya berharap Dewan Pendidikan mendesak Disdik untuk ambil sikap karena kasus kayak gituan kalau memang tidak parah atau tidak sampai luka berat akan mengancam semangat guru untuk mendidik siswa, khususnya dalam pembinaan moral dan akhlak. Itu dari Rafli, Pulau Mandangin. Monggo bisa dijawab oleh Bapak. Langsung dijawab ya. Oke, Mas Rafli ya. Jadi kalau bicara tanggung jawab Dewan Pendidikan, sebenarnya kita sudah mengedukasi itu melalui komite sekolah sebenarnya, dan itu sudah lama kita kumpulkan semua kepala komite sekolah bahwa peran Bapak ini tidak hanya sebagai tidak hanya mengontrol pendidikan itu dari luar, tapi masuk ke dalam. Ketika ada dan ini sebenarnya kasus yang berulang kan ya. Tidak hanya case-nya, tidak hanya yang tadi disebut itu, tapi ini case-nya berulang dan terus. Dan ini kalau tidak dilakukan preventif dari awal, ini pasti berlangsung. Saya katakan di awal, kalau mau ini berakhir ya orang tua sadar dong. Ayo ikut ke sekolah. Apa susahnya sih sebulan sekali masuk kelas kan mendampingi anaknya. Dan itu pun juga akan memotivasi anaknya. Kita jadi tahu bagaimana proses belajar mengajar di dalam, bagaimana tindakan guru di dalam. Kalau guru misalkan agak melakukan tindakan yang di luar konteks, di luar dianggap itu sebagai di luar norma ya, kan bisa ditegur saat itu juga. Dan itu sudah kita edukasi sebenarnya sudah cukup lama. Tapi kan
tidak bisa hanya kita kan tanggung jawabnya. Saya katakan ini butuh kesadaran kolektif, butuh political will dari berbagai stakeholder yang berkepentingan di dunia pendidikan ini. Kalau di pesantren kan cukup bagus kita contoh sebenarnya. Jadi orang ketika dipasrahkan ke pesantren ya sudah. Apa katanya kiai, apa katanya ustaz. Begitu sebenarnya pendidikan itu kan begitu sebenarnya. Dan akar rumput pendidikan nasional kita itu kan memang dari pesantren. Iya. Akar rumputnya. Berarti dari Dewan Pendidikan itu nggak melakukan langkah gerakan antisipatif ketika ada kasus-kasus itu sendiri gitu ya Pak ya? Kalau antisipatifnya saya katakan tadi dari awal sudah kita Langsung mengedukasi ini kita tidak bicara case yang tadi disebut ya, tapi sudah jauh-jauh dari 2018, 2019 itu sudah kita sering mengumpulkan kepala sekolah, komite sekolah untuk berdiskusi persoalan ini. Tapi ketika sudah masuk ranah hukum itu kan persoalannya berbeda ya. Tadi Mas Alfian sering menyebutkan ada subjektivitas dan objektivitas. Tapi kalau saya tidak bisa mengukur subjektivitasnya ini ada di mana kan tidak bisa. Ini Imam Jamil potong bentar, Mbak Imam juga. Boleh. Tentang hal parenting class yang Bapak sebutkan tadi gitu. Ini di Sampang mewajibin nggak sih ke sekolah-sekolah untuk mengadakan parenting class gitu Pak? Iya. Saya pernah ikut pernah ikut pembinaan itu sekali. Saya pernah diundang sebagai sebagai salah satu orang di dalamnya itu, dan dianjurkan sekolah untuk membuat itu kelas parenting itu. Dianjurkan. Ada sebagian sekolah yang sudah melakukan, tapi ini tidak dilakukan oleh semua satuan pendidikan, tidak. Dan itu dampaknya luar biasa. Iya, soalnya saya baru dengar itu loh Pak, solusi tentang kelas parenting itu. Soalnya selama saya sekolah juga masih belum menemukan hal-hal seperti itu gitu. Kalau Jamil taunya parenting class ini dilakukan setahu Jamil di Jakarta udah banyak seperti itu, dan di beberapa negara itu bahkan wajib. Nggak tahu seminggu sekali atau sebulan sekali, Jamil lupa. Ini bahkan ada negara yang mewajibkan parenting class gitu. Jadi ketika ada permasalahan dengan murid, jadi menunggu waktu untuk parenting class dan diskusi antara guru dan murid. Ini gimana penyelesaiannya di rumah? Bapak seperti apa begitu? Kenapa anaknya bisa seperti ini begitu? Kalau saya di sekolah seperti itu. Betul Mas Jamil. Ini semoga menjadi rekomendasi juga ya. Betul. Dan ini harus dilakukan memang. Jadi, ini bicara kebiasaan ya. Kita ini kadang juga telat, Mbak. Telat mengambil informasi penting. Misalkan tahun 2021 ini sebenarnya ketika kita lokalisir ke daerah kita ini, kita sebenarnya ketimpahan durian runtuh Mas dari program pendidikan, dari program Kementerian Pendidikan. Tapi kalau kita lihat ini tidak ada animo yang luar biasa. Contoh misalkan di Sampang itu ada sekitar 29 kurang lebih mahasiswa terbaik yang dikirim oleh Kementerian Pendidikan untuk mengajar di sekolah-sekolah akreditasi C. Dari Universitas Negeri Jember, dari Universitas Negeri Surabaya, dari Universitas Trunojoyo, Bangkalan. Mahasiswa terbaik itu ditempatkan di sekolah-sekolah akreditasi C. Dan sebenarnya ini kan kita ketimpahan durian runtuh ya. Tapi ini tidak dimanfaatkan sama sekali sebenarnya. Saya lihat sudah hampir 3 bulan nih, kok tidak ada gerakan yang mau memanfaatkan itu ya gitu. Padahal ini sangat luar biasa. Mungkin sampean Pak yang langsung musuh Pak, paling dekat kan sampean ini begitu. Bisa jadi rekomendasi tua sama Disdik ya. Ya, kalau saya tidak dibutuhkan kan ngapain juga saya sok tahu kan mending jangan begitu. Nanti disangka cari muka kan enggak bagus juga kan. Cuma itu memang solusi yang bagus ya Pak. Soalnya meminimalisir permasalahan-permasalahan itu terjadi gitu. Jadi pada akhirnya Jamil tanya ke Bapak ya tentang tadi juga ada sekolah yang akreditasi C gitu Pak ya. Berarti ada bahasa gampangnya nih sahabat salsa ya, ada sekolah unggulan sekolah enggak gitu aja deh gampangnya gitu. Gitu ya Pak ya.
ini berpengaruh nggak sih Pak, yang antara akreditasi C, B, A begitu, dan kondisi sosial ekonominya di masyarakat itu seperti apa begitu? Di Kabupaten Sampang deh, jangan jauh-jauh. Kita ke Kabupaten Sampang jangan jauh. Misalnya di maaf jadi nyebutin ini ya, daerah Kecamatan Kedundung dan Kecamatan Sampang Kota, Kecamatan Sreseh dan Kecamatan Sampang Kota. Ini kan pasti berbeda Pak gitu. Dan maaf nih Pak, setahu saya begitu, yang gurunya bagus-bagus itu ada yang di Sampang Kota. Maaf ini Pak, setahu saya seperti itu. Ini berpengaruh nggak sih Pak? Oke. Saya sebut dulu namanya yang tadi saya sebut tadi, durian runtuh yang sebenarnya harus kita manfaatkan itu adalah kampus mengajar ya program. Jadi kampus-kampus itu ditunjuk mahasiswa terbaiknya dan itu dibiayai sepenuhnya oleh kementerian. Jadi cost livingnya dibiayai, UKT-nya mereka dibebaskan di perguruan tinggi itu, dan ditempatkan di sekolah-sekolah yang akreditasinya C. Saya sebut misalkan mahasiswa yang kurang lebih 29 mahasiswa kurang lebih ya, itu ditempatkan di Kecamatan Kedundung, ditempatkan di Kecamatan Porcu, ditempatkan di Kecamatan Pengalengan. Nah, jadi ya nggak tahu saya kenapa, mungkin ini secara random ya, secara acak ya pemilihannya. Tapi yang pasti anak itu ditempatkan di sekolah yang akreditasinya C. Apakah ada pengaruhnya akreditasi C, B dan A? Ya tentu baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Kualitas itu berkaitan dengan pemenuhan administrasinya, kualitas fasilitas di dalamnya dan sebagainya, itu pasti pengaruh. Dan berbeda dengan sekolah yang sudah akreditasi B dan A gitu kira-kira. Nah, anak ini diturunkan di sekolah-sekolah itu supaya bisa membantu mensupport supaya sekolah ini keluar dari zona itu. Itu kira-kira. Menurut Bapak ada manfaatnya enggak? Kelihatan udah enggak ininya, hasilnya Pak dari sistem ini? Kalau institusi di daerah memanfaatkan itu sangat luar biasa manfaatnya, dan itu kan nanti yang akan menjadi cikal bakal guru penggerak dan sekolah penggerak yang memang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan. Dan di Sampang angkatan pertama itu tidak ada guru yang mendaftar sebagai guru penggerak dan tidak ada sekolah penggerak. Saya katakan ini lambat informasi kita ini. Tidak ya. Ini apa kita tahu dari distrik? Ya nggak tahu gitu. Tapi memang kalau berbicara pendidikan di Kabupaten Sampang itu, kalau kita by statistika ini masih di rating paling bawah ya Pak ya. Ya, sebenarnya itu juga berpengaruh karena kondisi ekonomi dan segala macamnya ya, gitu. Kelihatan banget gitu. Apalagi dengan kabupaten sebelah begitu ya, Kabupaten Pamekasan itu bahkan jauh banget begitu. Memang permasalahan di Kabupaten Sampang katanya Bapak itu tadi komplit banget gitu loh. Tidak bisa diselesaikan hanya dengan pemerintah saja, butuh peran pemuda, butuh peran guru, butuh peran semua yang memang fokus di bidang itu sendiri gitu Mas Jamil. Saya berharap mudah-mudahan lembaga bantuan hukum Nahdlatul Ulama ini nanti bisa menjadi bagian penting ya, supaya proses seperti ini ya sudah nggak usah maju. Amin. Itu penting, penting sekali dan akan dilihat oleh warga masyarakat itu ini sebagai sebuah lembaga yang memang edukatif ya. Iya. Jadi yang contohnya acara ini begitu. Iya. Penyuluhan begitu. Iya. Edukasi hukum ini. Yang berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan. Kebetulan malam hari ini pendidikan begitu ya. Baik sahabat Salsa, kita istirahat dulu sejenak. Jangan kemana-mana. Yang mau telepon nanti silahkan telepon lagi. Yang mau CWA silahkan CWA lagi. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Akan lebih seru tentunya. Akan banyak pertanyaan-pertanyaan dari Mbak Holimun, bukan dari Jamil. Sahabat Salsa tetap stay tune di sini di Salsabila FM. Single dari Kotak, Harga Mati. Minum Pak, monggo.
Salsabila FM, radionya orang Madura. Sahabat Salsa, masih bersama Jamil di program ini, di program ATM malam hari ini. Kita talkshow kita udah berjalan sekitar berapa ya? Sejam setengahan mungkin ya sahabat Salsa malam hari ini, dan berjalan dengan sangat lancar begitu. Dan topiknya ternyata akan seluas ini kita bahas. Jamil nggak nyangka juga tadi Pak akan seluas ini pembahasannya begitu. Kita lanjut nih sekarang Mbak Holimun, terkait masalah ini ya, masalah kasus yang disampang tadi gitu. ya. Kasus yang disampang Pak. Silakan Iya. Mbak. Yang pertama saya mau nanya ke Pak Alvin nih, sebagai ketua LPBHNU gitu kan ya, karena memang kasus yang terjadi di Sampang sudah memasuki ranah hukum gitu, mungkin nggak sih LPBHNU itu nantinya akan ada lah untuk menangani kasus itu secara Mengambil peran ya, begitu mengambil ya. peran gitu. Monggo. Baik, terima kasih. Sebelumnya menanggapi kasus yang di Sampang, tentu saya tidak mengetahui pasal yang dijatuhkan Pasti, gitu ya. Iya. Tapi paling tidak saya mau memasukkan apa namanya, teorinya Dr. Harjo mengenai hukum progresif ya. Iya. Hukum untuk manusia bukan sebaliknya. Artinya kalau merespon apa yang disampaikan Pak Abdurrahman tadi ya, adanya hukum perlindungan anak, semua orang berlindung pada aturan tersebut begitu. Iya. Sedangkan dari teori hukum progresif sendiri tidak kemudian serta-merta melakukan tindakan apakah hukum tersebut sudah menjadi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat atau tidak. Atau malah jadi bumerang. Betul. Iya. Sehingga konteks ini ya bisa dibilang paradoks begitu ya. Iya. Dibuat aturan tapi tidak menjadi manfaat Solusi. misalkan. Oke. Ini kan bertentangan gitu. Iya, iya. Apakah kemudian kita harus melakukan aplikasi terhadap aturan tersebut ya? Tentu dalam hukum tersebut begini, selama kita dapat melakukan mengedepankan restoratif begitu ya, itu kan lebih baik karena dampak sosialnya sangat negatif kalau kemudian dilanjutkan ke hukum gitu. Sehingga teori tersebut itu menjadikan dasar bagi kita semua bahwa kita ya semua khususnya kepada wali murid begitu ya, jangan kemudian menganggap sebuah peristiwa hukum itu dengan kaku. Artinya tidak semua permasalahan harus dibawa ke ranah hukum gitu. Karena selain undang-undang tertulis, kita juga punya undang-undang lain, kita punya hukum yang lain. Oke. Kita berada di kearifan lokal, lebih-lebih kita berada di Madura kan. Iya. Pendidikan Madura mungkin kita tahu semua, hampir di semua kecamatan itu ada pesantren begitu ya. Iya. Di kelurahan dan sebagainya. Artinya sangat wawasan tentang agama, wawasan tentang segala macam pesantren kan sudah kompleks gitu. Saya pikir itu menjadi dasar gitu. Dan kemudian kalau kemudian kita terlalu kaku terhadap peristiwa hukum ini ya, maka kita ya, apalagi penegak hukumnya, mohon maaf begitu. Apalagi penegak hukumnya, kalau kemudian penegak hukumnya selalu berbicara ini aturannya seperti ini. Saya sangat berani mengatakan bahwa ini tukang hukum ini kan begitu. Bukan ahli hukum begitu. Iya. Nah, kemudian menanggapi terhadap respon tadi, apakah kemudian LBH NU akan melakukan pendampingan begitu? Iya. Saya pikir ya itu sangat kita rencanakan begitu ya. Semoga, tapi kami kan masih belum bertemu dengan pihak warga begitu. Tentunya harus komunikasi terlebih dahulu gitu. Kalau kemudian nanti kita dimintai bantu untuk melakukan pendampingan ya boleh saja. Atau mungkin lebih baik
lagi jadi mediator. Iya, di mediasi Iya. ya, jangan sampai. Harapannya demikian begitu. Jadi ke Pak Alfian sebentar ya, sebelum ke Pak Abdurrahman. Jamil nanya, bukan orang hukum gitu. Jamil orang udara. Gini Pak Alfian, undang-undang itu bisa ini nggak sih, bisa dihapus nggak sih Pak? Dan caranya gimana gitu Pak? Oh, kalau masalah undang-undang dapat dihapus atau tidak kan ranahnya bukan ke saya kan begitu ya. Iya. Ya bisa ke parlemen yang juga menjadi yang membuat hukum. Oke. Tentunya untuk masalah perubahan hukum itu sangat dimungkinkan ya begitu ya, karena bagaimanapun terbentuknya hukum ya karena ada sebuah peristiwa kan begitu. Iya. Iya, karena ini Pak, kejadiannya bukan hanya di hukum pendidikan aja ya. Ini banyak pasal karet Pak. UU ITE yang banyak dipakai sekarang begitu loh. Oh iya, lagi booming juga masalah-masalah itu ya. UU ITE ini booming loh begitu. Ya. Dan ya ini pasal karet menurut Jamil ya. Jamil berani mengatakan seperti itu karena maaf bahkan orang-orang yang sebenarnya tidak salah jadi salah di sana. Yes. Bahkan ada maaf juga ini di pendidikan juga ya. Ada oknum mahasiswi juga yang ini kena sama dosennya di mana ya, di daerah mana ya, yang kena sama dosennya, akhirnya dosennya malah nuntut balik dengan undang-undang ITE, dan malah si mahasiswi yang terkena ini, pernah dengar ya Pak Abdurrahman ya, malah kebalik dia yang jadi tersangka begitu karena UU ITE, karena banyak pasal-pasal karet gitu loh. Iya. Bisa artinya kan kalau kemudian kita ya yang dikatakan pasal karet itu kan orang mencari celah kan begitu. Iya. Itu menjadi perlindungan untuk menjadi aman begitu ya. Artinya kalau kemudian kita hanya berlaku pada undang-undang itu saja, artinya saya tekankan lagi bahwa jangan memahami hukum secara kaku. Artinya fleksibel. Totalitas terhadap hukum itu sangat penting begitu ya. Di negara kita kan hukum tidak hanya hukum perundang-undangan kan begitu. Hukum juga ada hukum adat, hukum agama kita dan lain sebagainya. Iya. Itu yang lebih penting. Artinya yang menjadi dasar, apalagi untuk urusan misalkan di Madura ini kan sangat kental hukum adatnya kan. Kalau orang bilang hukum tengkalan begitu. Iya. Artinya tidak elok kalau kemudian seorang murid karena hanya dihukum oleh guru ya mungkin tak seberapa, dan kita yakin bahwa guru itu kan tidak akan menghukum murid sesuai kalau memang tidak melakukan kenakalan di kelas atau sebagainya begitu. Artinya kompleksitas terhadap pemahaman hukum itu sangat penting begitu. Ketika lagi-lagi saya katakan ketika ini menjadi kebiasaan akan menjadi bahaya gitu. Sedikit-sedikit sedikit dan seterusnya. Tapi jadi dilema juga sih Pak ya, seumpamanya nih kejadiannya itu di lingkup pendidikan, akan tetapi kalau mencari celah katanya itu malah, contohnya sekarang ini kan berbicara pendidikan, guru mukul siswa, tapi orang tua ini melapor dari menggunakan undang-undang perlindungan anak gitu kan ya. Apakah memang khusus Permendikbud itu sendiri itu apa enggak mengatur itu? Pastinya kan mengatur gitu loh. Dan apakah kedua undang-undang ini dari Permendikbud dan perlindungan anak enggak jadi overlapping nantinya ketika semuanya mencari celah untuk saling menjatuhkan kan gitu. Benar. Tapi tadi saya jelaskan bahwa aturan perlindungan anak tadi ya, masalah Undang Nomor 35 2014 tadi, secara teknis, secara praktek kan sudah disampaikan bahwa ketika ada kejadian terhadap guru dan murid, tentunya kan di sana masih ada upaya mediasi sebenarnya, karena masih ancamannya masih di bawah 5 tahun. Yang lebih ditekankan yang lebih pada kesadaran si pelapor sebenarnya, karena dampak yang luar biasa kepada anak ketika sudah sukses melaporkan seorang guru dan menang. Itu kan akhirnya berbicara benar dan tidak gitu loh. Bukan lagi berbicara kemanfaatan, bukan lagi berbicara kebaikan dan seterusnya.
Barangkali begitu. Dan kebanyakan nonton drama mungkin Jamil ya. Drama-drama tentang hukum gitu Pak. Yang benar itu bukan yang benar gitu di pengadilan, tapi fakta yang benar begitu Pak ya. Kebenaran 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 akan terungkap ketika sesuai fakta gitu. Iya, yang salah akan jadi benar kalau bukti dan alat hukumnya ternyata membuat dia ini gitu, membuat dia benar gitu Pak. Ya itu sebenarnya sudah lama ya. Para peneliti ataupun filsuf terdahulu kan sudah menyampaikan bahwa keadilan tertinggi adalah ketidakadilan gitu. Kan begitu? Iya. Atau para filsuf dulu ya, kebenaran tertinggi adalah ketidakbenaran kan begitu. Kalau berbicara ke sana begitu. Iya. Artinya para peneliti sudah melakukan riset tabayun. Iya. Tapi paling tidak kan kita ini berada pada proses bagaimana mencari sebuah kebenaran, mencari sebuah kebaikan. Kalau kemudian kebaikan itu dapat diraih dengan cara-cara yang lebih enjoy, yang lebih praktis, ngapain harus dilarikan kepada urusan hukum, lapor kan? Iya. Lebih baik damai daripada betul. berperkara. Iya. Jadi baru ingat Jamil, ternyata kata-katanya gini, baru ingat. Yang menang belum tentu yang benar, gitu. Yang menang belum tentu yang benar begitu. Aku jadi ingat kata-kata nih, bahwasanya kebenaran ketika tidak disampaikan dengan kasih sayang itu malah menjadi suatu pisau yang akan menusuk dan menjadi ancaman gitu. Apalagi pisaunya karat ya. Infeksi kita. Kita pindah ke Pak Abdurrahman. Iya, pertanyaannya sama seperti tadi ke Pak Alvin itu mengenai Dewan Pendidikan melihat kasus yang seperti ini, apakah ada formula baru gitu Bapak dari Dewan Pendidikan untuk kasus-kasus yang seperti ini? Atau mungkin di kasus ini Dewan Pendidikan udah masuk nggak sih Pak ke sana Pak? Saya akan memulai dengan sebuah statement filosofi masyarakat Madura itu dalam bersosial. Tentu ini harus kita bangunkan lagi, harus kita budayakan lagi ke generasi alkomus kalau saya bilang, bahwa filosofi kehidupan orang Madura itu adalah Bapak Bepuk Guru Rato, dan itu harus menjadi bagian dari karakter kita sehari-hari, dan itu tidak boleh kita hilangkan. Tidak boleh itu terkikis, walaupun hari ini tidak bisa kita pungkiri bahwa kita hidup di tengah-tengah generasi alkomus, tetapi filsuf Bapak Bepuk Guru Rato itu harus menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin juga menekankan bahwa guru itu punya organisasi profesi, namanya PGRI. Nah, saya melihat bahwa PGRI ini harus lebih lebih all out untuk bisa mensupport, menjadi mediator terhadap kejadian-kejadian seperti ini ya. Harus lebih tadi saya sebut harus lebih all out sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Bicara Dewan Pendidikan ini kan sangat terbatas ya. Kita memang sudah ke sekolah langsung, sudah berkomunikasi langsung, dan kita memang melihat ada sesuatu yang tidak seperti banyak orang bicarakan sebenarnya. Tapi saya tidak bisa katakan di sini supaya tidak semakin liar informasinya ya. Jadi yang ketua Dewan Pendidikan kita itu langsung terjun ke lapangan, ketemu dengan peserta didiknya, ketemu dengan gurunya, dan cerita tidak seperti di media yang begitu begitu didramalisir ya. Sehingga ada unsur-unsur begitu, dan insya Allah kalau PGRI all out memberikan support, dukungan, memediator ini lebih-lebih nanti didukung oleh kawan-kawan LBH NU, insya Allah ini tidak masuk ke sejauh ranah yang kita bayangkan itu. Amin. Dan saya katakan ini akan menjadi taumati guru yang luar biasa di masa depan. Benar sekali. Sebagai kalimat berikutnya, kita harus memahami bahwa pendidikan itu never ending proses. Jadi
pendidikan itu never ending proses, jadi tidak ada pendidikan itu selesai. Bahkan ada kalimat yang lebih tajam, long life learning, ya belajar itu ya menyenangkan dan sepanjang masa. Jadi ya hari ini kan generasi rebahan ya, jadi mereka punya belajar ya sambil main HP, sambil lihat Shopee, ya Lazada, macam-macam. Anak-anak yang dulu di usia sekolah dasar itu dilarang menggunakan iPhone, smartphone, Android, hari ini malah diwajibkan. Iya. Dan satu hal lagi yang penting ini informasi. Di awal-awal masa pandemi COVID-19, ketika sekolah di lockdown, kegiatan sosial di lockdown, siapa yang protes pertama kali? Orang tua. Iya. Orang tua, mereka menggerutu, mengeluh, kenapa sekolah ditutup? Ketika dibuka, apa yang terjadi? Mereka seolah-olah, ini kan anaknya hanya dititip, itu anaknya sendiri loh, suruh didik selama kurang lebih 2 semester. Iya. Mereka mengeluhnya luar biasa. Orang dia bukan anaknya sendiri, suruh mendidik dia dari kelas 1 sampai kelas 6. Tiba-tiba punya kesalahan sedikit harus menjadi bombastis kan? Ini nggak adil ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Itu kira-kira ya. Iya, benar-benar. Baik, sebelum kita akhiri begitu ya, Jamil dan Mbak Halimunimah pengen closing statement ya dari masing-masing narasumber begitu terkait topik kita malam hari ini. Apa begitu dari pesan dari mungkin Pak Alfian dulu, setelah itu baru Pak Abdurrahman. Closing statement ya, kalau saya pribadi tidak ada, barangkali ini pesan dari teman saya. Iya. Boleh bahasa Madura ya. Silahkan. Closing statementnya. Iya, silakan. Monta poe atau kalau di dulu saya bahasa Madura. Singkat, jelas dan padat. Langsung ya Pak ya, begitu Pak ya. Straight to the point. Oke, silakan Pak Abdurrahman. Saya melanjutkan apa yang menjadi closing statementnya Mas Alfian ini, bahwa saya kembali ke kalimat saya di awal, bahwa pendidikan ini butuh kesadaran kolektif, dan itu harga yang tidak bisa ditawar. Harga mati Pak. Harga yang tidak bisa ditawar. Yang kedua adalah pendidikan memang never ending proses, dan itu dilakukan oleh guru sejak ya mendidik, membaca, menghitung dari kalimat A sampai menjadi serangkaian kata, dan tidak boleh kita lupakan jasa-jasa itu. Itu dengan hanya kasus yang seperti itulah kira-kira itu. Iya. Baik, begitu sahabat Salsa, talkshow kita malam hari ini dengan topik kita ya sahabat Salsa yang tentunya sangat menarik untuk kita bahas malam hari ini, dengan sang guru dipidanakan, ancaman masa depan pendidikan begitu. Malam hari ini berjalan dengan sangat lancar, sangat senang sekali. Jamil mengucapkan terima kasih banyak nih kepada para narasumber, kepada Bapak Abdurrahman, terima kasih banyak Bapak. Semoga ini bisa jadi edukasi bagi seluruh masyarakat Sampang, bagi pendengar atau para sahabat Salsabila. Buat Bapak Ketua juga, Bapak Alfian Farisi, terima kasih banyak sudah hadir malam hari ini. Bapak Mbak Halimunimah juga terima kasih. Makasih juga Mas Jamil. Kita ketemu bulan depan begitu ya. Terima kasih banyak semuanya, dan Jamil berharap sahabat Salsa ini bisa menjadi edukasi buat kita semua masyarakat Sampang tentang pendidikan dan tentunya tentang hukum juga ya. Sahabat Salsa, kita ketemu di Selasa depan dengan topik yang berbeda dan juga tentunya dengan lembaga yang berbeda begitu sahabat Salsa. Sahabat Salsa, dari Jalan Jaksagung Suprapto nomor 123 Priang Sampang Madura, saya Jamil pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih. Yeay. Foto dulu Pak, kita sama-sama di situ dulu, habis itu baru di sini.